Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vansyagani Cakradewa dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 6 Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model 3 dimensi dari proses pompa ion natrium dan kalium yang telah saya buat. Sebelum ke materinya, saya akan memaparkan bahan yang saya pakai dan juga estimasi waktu pembuatan. Untuk bahan yang saya pakai yaitu styrofoam, lalu kertas HVS, lilin mainan, dan lem fox. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk membuat model ini sekitar 1-3 jam, dan estimasi biaya sekitar Rp10.000. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai transport aktif. Apa itu yang disebut transport aktif? Transport aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul zat melalui membran sel yang bersifat permeabel, dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul di dalam sel. Lalu transport aktif bersifat melawan gradien konsentrasi sehingga memerlukan energi, yaitu energi ATP atau kepanjangannya yaitu adenosin trifosfat. ATP adalah energi kimia tinggi yang berasal dari respirasi sel. Proses transport aktif dapat berhenti jika sel yang diinginkan kekurangan energi atau keracunan. Selanjutnya yaitu fungsi transport aktif. Fungsi dari transport aktif yang pertama yaitu menjaga atau memelihara keseimbangan di dalam sel. Fungsi yang kedua yaitu memasukkan benda padat sebagai makanan bagi sel. Fungsi yang ketiga yaitu memasukkan benda berukuran kecil atau benda terlarut ke dalam sel ekskresi. Fungsi keempat yaitu untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Lalu fungsi yang kelima yaitu untuk mengeluarkan zat sisa yang masih dapat digunakan bagi tubuh, seperti enzim dan hormon. Ciri dari transport aktif diantaranya yang pertama, pergerakannya yaitu dari daerah berkonsentrasi tinggi menuju ke daerah berkonsentrasi rendah. Lalu kedua, transport aktif membutuhkan energi, dan juga prosesnya berjalan secara satu arah. Lalu pompa natrium kalium merupakan salah satu jenis transport aktif pada membran sel. Nah, proses ini terjadi apabila konsentrasi atau kadar ion kalium di dalam sel lebih tinggi dibandingkan dengan sekelilingnya, sedangkan ion natrium kebalikannya. Konsentrasi ion natrium lebih rendah. Oleh karena itu, membran plasma akan memompakan 3 ion natrium keluar sel dan 2 ion kalium masuk ke dalam sel, sehingga diperoleh keseimbangan. Proses pertama di sini yaitu proses pompa ion natrium dan kalium dimulai dari sini, di mana ikatan ion natrium yang berwarna orange di sini berada dalam sitoplasma bersama dengan protein merangsang fosforilasi oleh ATP. Nah, apa itu fosforilasi? Fosforilasi sendiri adalah penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organel lain. Lalu di proses yang kedua, di bagian ini fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk. Lalu di proses yang ketiga, dengan mengubah bentuk ion natrium
dilepas keluar dan diikat, dan ion kalium yang berwarna merah di sini masuk ke dalam sel. Lalu di bagian selanjutnya ikatan ion kalium merangsang dilepasnya kelompok fosfat. Lalu selanjutnya dengan hilangnya fosfat menyebabkan mengembalikan bentuk semula protein. Lalu di bagian terakhir karena afinitas yang rendah antara sel dengan ion kalium, maka ion kalium dilepas dari dalam sel. Lalu siklus akan diulang secara terus-menerus. Saya kira segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata atau ketidaklengkapan materi. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.